Kakak sambut dengan penuh sukacita. Shalom adik-adik. Shalom. Boleh sambil lambaikan tanganmu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Sekalipun ibadah kita masih online, tapi kakak percaya kita semua dalam sukacita hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Kakak mau undang adik-adik boleh mempersiapkan diri. Kita akan memasuki ibadah kita. Adik-adik boleh ajak mama, papa, adik, kakak untuk boleh dalam sikap berdoa, sikap yang lipat tangan, menundukkan kepala karena kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik kakak undang boleh saat teduh sejenak. Mari engkau tutup kedua matamu, mari renungkan betapa baik Tuhan dalam kehidupan adik-adik sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu buat setiap kami. Kami datang dengan penuh ucapan syukur, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Mari adik-adik kakak undang boleh bangkit berdiri. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari sama-sama bernyanyi. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya.
untuk Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh berbahagia hari ini boleh datang, boleh berkumpul bersama mama, papa, kakak, adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru di dalam minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau masih berikan kami nafas kehidupan, Kau masih berikan kami kesehatan. Kami bersyukur untuk papa, untuk mama, untuk abang, untuk opung, untuk semua keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau masih berikan buat kami. Sekalipun kami masih sekolah dari rumah, kami beribadah dari rumah, tapi kami tahu Tuhan Engkau terus ada bersama kami. Engkau gak pernah ninggalkan kami anak-anak-Mu. Hari ini Bapa, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Anak-anak-Mu Engkau lihat yang sudah mempersiapkan diri Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di rumah kami. Kami datang mau menaikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir mulai dari awalnya kami ibadah sampai pada akhirnya nanti. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang berkuasa boleh mengambil alih ibadah kami ini. Roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau membuat kami gak fokus, membuat kami bercanda. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami tidak izinkan roh apapun itu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu itu terlebih besar sehingga kami boleh datang fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk memuji Engkau. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang masih duduk boleh kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau kasih gerakan kita yang terbaik. Amin adik-adik. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit sampai pada biarlah puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit sampai pada biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih mau memuji Engkau karena Engkau Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya
padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mari bermain gendang dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari bermain gendang dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari bernyanyi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang boleh kita kumpulkan biar nanti mama papa yang bawa ke gereja. Mari adik-adik kita persiapkan persembahan kita. Boleh diangkat di tangan kanannya adik-adik yang sudah siap. Kalau sudah, mari kita dalam sikap doa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang hari ini, kami bersuka cita, kami boleh beribadah, dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan Bapa, sebagian berkat yang Kau berikan buat kami melalui orang tua kami bersyukur, kami mau kembalikan untuk-Mu Tuhan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan, melayakkan persembahan ini Bapa, sehingga boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mama, papa kami yang bekerja. Kami percaya apapun yang mereka lakukan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya.
Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Biar nanti mama papa yang bawa ke gereja. Terima kasih. Adik-adik boleh kakak undang untuk kembali lagi dalam sikap doa. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak pembina. Mari adik-adik kakak undang boleh datang dengan sikap kesungguhan hati. Mari kita untuk duduk manis, kita lipat tangan, tutup mata, kita boleh tundukkan kepala. Bapa, kami rindu untuk datang lebih sungguh lagi. Kau melihat setiap adik-adik pada saat ini di rumah. Kami rindu Tuhan untuk merasakan Engkau lebih dan lebih dekat lagi. Biar Engkau Tuhan yang menyentuh setiap hati kami. Jamah setiap kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagaikan
adik-adik boleh bangkit berdiri, katakan betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari adik-adik katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air
dikatakan Kau baik Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kau yang setia. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Ya benar, Tuhan kita Yesus luar biasa. Senang sekali hari ini Kak Dino bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui ibadah online Gereja GKRI Philadelphia Bekasi. Nah, apa adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Mari kita berdoa. 1, lipat tangan. 2, tunduk kepala. 3, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar mengenai memberikan yang terbaik. Tolong kami untuk bisa mendengar, memahami, dan melakukannya. Kami juga berdoa agar Tuhan kirim para malaikat menjaga koneksi internet kami berjalan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Dino mau cerita tentang kisah Melita. Melita adalah seorang anak perempuan yang suka mencuci piring. Bukan suka, salah. Tidak suka mencuci piring. Ya, tidak suka menyapu lantai, apalagi mengepel. Baginya pekerjaan itu membosankan dan melelahkan. Melita lebih suka bersama teman-teman yang memanggil dia, bahkan bermain dengan gadgetnya. Lebih seru katanya. Akan tetapi suatu hari Melita masuk dapur tanpa disuruh oleh ibunya. Aneh kan? Ia langsung mulai mencuci piring. Juga panci-panci yang di lantai semua diangkatnya dan dicucinya dengan bersih. Kemudian setelah itu Melita masih menyapu, bahkan mengepel lantai sampai bersih. Ibu melihat Melita bekerja dengan rajin dan tentu ibunya sangat senang. Tetapi ibu tidak berkata apa-apa karena ibu lagi repot ngurusin adiknya Melita. Pada malam hari, Melita duduk di sebelah ibunya. Sekarang ibu mulai bertanya, Melita, tadi siang ibu lihat kamu kok rajin sekali. Kamu bekerja di dapur tanpa disuruh, mencuci piring, kamu bahkan menyapu lantai, mengepelnya, dan rumah jadi bersih. Apa sebabnya anakku? Langsung Melita menjawab, Ibu, hari ini saya begitu mengasihi ibu. Saya teringat beberapa hari yang lalu ibu begitu lelah menyiapkan makanan yang banyak untuk ulang tahun saya. Bahkan ibu bersedia membagi-bagikan buat teman-teman. Padahal sekarang kan sedang pandemi dan kita juga mempunyai penghasilan yang terbatas. Saya berterima kasih sekali dengan ibu. Meskipun dalam suasana seperti ini, ibu mengusahakan untuk bisa merayakan hari ulang tahun saya. Jadi tadi siang saya ingin berterima kasih kepada ibu melalui bekerja untuk ibu tanpa disuruh. Anak-anak, apakah Ibu Melita senang dengan wujud terima kasih dari anaknya itu? Pasti senang sekali. Nah, kita akan mengupas cerita 2 minggu yang lalu. Siapa yang mendengarkan ibadah online 2 minggu yang lalu? Ayo, angkat tangan. Pasti bisa menjawab. 2 minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita Alkitab tentang 3 bersaudara yang menjadi sahabat Tuhan Yesus. Siapa yang masih dapat menyebutkan nama-namanya? 1, 2,
Tiga, iya benar, mereka adalah Maria, Marta, dan Lazarus. Apa nama kampung tempat mereka tinggal? Betania. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Lazarus? Benar, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati jadi hidup kembali. Tuhan Yesus sudah banyak berbuat baik kepada Lazarus, Maria, dan Marta. Sesudah Lazarus hidup kembali, kasih tiga bersaudara ini terhadap Tuhan Yesus itu semakin bertambah. Seringkali mereka bertanya satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus? Bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Tetapi suatu hari Maria secara khusus mendapat kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah bisa membaca, hayo buka Alkitabnya. Kita baca dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Matius 26 ayat 6 sampai 13. Tapi bacanya setelah dengar firman ini ya. Kakak akan ceritakan lebih dahulu. Kala itu Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Mereka tiba di Bukit Zaitun dekat dengan kampung yang bernama Betania. Tadi siapa yang tinggal di Betania, masih ingat? Ya, di kampung itulah tempat tiga bersaudara, Maria, Marta, Lazarus tinggal. Tapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya saat tiba di Betania langsung disambut oleh keluarganya Pak Simon yang pernah disembuhkan dari sakit kusta yang sangat menular itu. Sebagai tanda terima kasih, keluarga Pak Simon menyiapkan hidangan makanan yang banyak sehingga tiga bersaudara Maria, Marta, dan Lazarus pun diundang. Maria, Marta, dan Lazarus banyak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dan sangat rindu untuk menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Lazarus hadir sebagai tanda kasihnya. Lazarus hadir dengan perasaan terima kasih melimpah sebab Tuhan Yesus telah membangkitkan dia dari kematian. Marta berterima kasih dengan melayani tanpa ngomel lagi. Di rumah Pak Simon Marta bantu-bantu, dia nggak ngomel. Sekarang Marta repot dan lelah, nggak ngomel lagi. Itu wujud terima kasih Marta. Bagaimana dengan Maria? Maria teringat kata-kata Tuhan Yesus bahwa ia akan pergi ke Yerusalem dan di sana ia ditolak oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat, dan akhirnya akan mati di kayu salib. Maria hatinya tuh begitu sedih dan begitu berat memikirkan penderitaan yang akan dijalani Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Maka Maria ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Maria teringat, oh iya, ia mempunyai satu buli-buli minyak narwastu atau satu botol minyak wangi yang mahal sekali harganya. Minyak itu merupakan harta kekayaannya. Maka di tengah keramaian pesta, Maria mengendap. Dia pulang, ia mengambil botol minyak wangi dan kembali ke rumah Pak Simon. Tanpa disadari oleh banyak orang, Maria masuk ke ruang makan, perlahan-lahan mendekati Tuhan Yesus. Maria berlutut di dekat kaki Tuhan Yesus. Meskipun ia di dekat kaki Tuhan Yesus, meskipun ia diam-diam, tetapi tiba-tiba semua orang memandang kepadanya. Apa yang terjadi? Maria sudah memecahkan leher dari botol itu dan menuangi, mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dia meminyaki kaki Tuhan Yesus, kemudian Maria menyeka dengan rambutnya yang panjang, dan ketika itu aroma harum bersemu di semua
ya, tercium aroma harumnya. Tidak hanya satu tetes, tetapi isi satu botol dituang di atas kaki Tuhan Yesus. Bahkan ia memakai rambut panjangnya juga untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Tamu-tamu dan khususnya murid-murid Tuhan Yesus kagum melihat perbuatan Maria, karena semua orang mengerti betapa mahal nilai dari minyak wangi narwastu itu. Mereka tidak berani berkata apa-apa. Tetapi salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot tak tahan nih, si Yudas ini. Yudas tidak tahan menyaksikan perbuatan Maria, dan dengan lancang ia berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual dengan harga yang mahal dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Kedengarannya baik sekali ya Yudas ini, tetapi hatinya tidak benar-benar. Ia pura-pura memikirkan orang miskin. Dialah orang yang memegang pundi-pundi persembahan. Pundi-pundi dulu orang kalau memberikan persembahan, dia memberikannya dalam pundi-pundi seperti ini. Nah, dialah yang memegang pundi-pundi persembahan yang kadang-kadang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Yudas suka mencuri uang itu. Dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus sebegitu lama, tetapi ia tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti hati Yudas yang tamak akan uang. Tuhan juga mengerti hati Maria dan yang mendorongnya untuk memberikan sesuatu yang berharga untuk Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, "Yudas, dengarlah. Maria sudah berbuat sesuatu yang baik. Orang-orang miskin akan selalu ada padamu. Kau dapat menolong mereka kapan saja kau mau. Tetapi aku tidak akan bersama-sama untuk selama-lamanya. Sebentar lagi aku akan dibunuh dan dikuburkan. Dan dengan mengurapi aku, Maria telah menyiapkan tubuhku untuk dikuburkan. Jangan mengganggu dan menegur Maria dan berbuat sesuatu karena dia telah berbuat sesuatu yang sangat baik untukku." Di seluruh dunia, di mana saja Injil diberitakan, perbuatan Maria akan diceritakan semua orang. Betapa besar kasihnya terhadap aku. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah cerita tentang Yudas dan Maria. Berbahagialah adik-adik yang duduk tenang dan mendengarkan, karena kalian pasti bisa menjawab semua pertanyaannya. Nah, adik-adik coba lihat, ini gambar siapa? Ya, ini gambar Maria. Coba ceritakan wajahnya Maria. Menarik, menyenangkan, penuh kasih. Apakah yang ada di dalam tangan Maria saat ini? Ayo, tadi yang mendengarkan pasti bisa menjawab. Maria memegang apa? Botol seperti ini yang disebut buli-buli atau tempat minyak wangi, yaitu minyak narwastu. Mirip seperti ini. Nah, tadi dikatakan minyak narwastu itu murah atau mahal harganya? Mahal, karena zaman dulu satu botol minyak narwastu seperti ini harganya sama dengan 50 sepeda kalian. 300 dinar, upah orang satu hari adalah 1 dinar. Kalau 300 dinar, sekarang upah orang satu hari 150.000. Kali 300 kali 150.000. Dapat 50 sepeda. Dapat 3 sepeda motor. Ya, itu nilai dari minyak narwastu. Nah,
Kemudian kepada siapa Maria memberikan hartanya yang terbaik itu? Kepada Tuhan Yesus. Mengapa Maria memberikan seluruh buli-buli minyak narwastu itu kepada Tuhan Yesus? Sebagai tanda kasih, penghargaan, dan sebagai tanda sayang kepada Tuhan Yesus. Benarkah Yudas marah karena mengasihi Tuhan Yesus? Bukan ya. Yudas bukan mengasihi Tuhan Yesus, tapi Yudas mengasihi uangnya Maria. Dia menyayangkan nilai minyak narwastu itu. Apa yang ada di tangan Yudas? Inilah yang ada di tangan Yudas, pundi-pundi atau kantong uang yang diberikan sebagai sumbangan atau persembahan pada pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Apa sebenarnya yang sering dilakukan Yudas? Yudas sering tidak jujur. Dia mencuri sebagian uang persembahan, uang sumbangan dalam pelayanan. Dia masukkan untuk kepentingan dia sendiri. Apa kata Tuhan Yesus kepada Yudas ini? Kata Tuhan Yesus kepada Yudas ini, Maria memikirkan penderitaan Tuhan Yesus dan ingin menghibur melalui perbuatan kasih itu, sedangkan Yudas hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu Yudas akhirnya gagal, tetapi perbuatan kasih dari Maria diberitakan sampai hari ini di seluruh dunia. Setelah mendengar cerita di atas, kita akan masuk kepada ayat hafalan. Siap-siap semua, ayo konsentrasi. Kita akan membuat gerakan untuk ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Sekali lagi kita peragakan ya. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Itu ayat hafalan kita minggu ini. Selanjutnya adik-adik, bagaimana kalian dapat membalas kasih Tuhan Yesus? Pasti kalian masih ingat cerita Melita membalas kasih ibunya tadi. Karena ia begitu mengasihi ibunya, ia ingat akan hal-hal yang membuat ibunya senang. Nah, coba renungkan sejenak perbuatan apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan senang kalau kita mengasihi orang tua kita. Tuhan Yesus senang kalau kita mengasihi orang tua kita. Kemudian juga Tuhan Yesus senang kalau kita mau membantu orang tua kita. Adik-adik kecil, walaupun masih kecil, kalian bisa membantu orang tua dengan mencuci piring, mencuci gelas. Kalian mulai belajar karena itulah pelajaran kehidupan dan itu menyenangkan orang tua. Kemudian juga kalian bisa membantu orang tua dengan merapikan tempat tidur. Setiap hari kalian pakai tempat tidurnya, masa tidak pernah dirapikan? Nah, yang di sini pasti semua rajin ya, kakak percaya semua suka merapikan tempat tidur. Kalau bangun, bantalnya ditaruh yang rapi, selimutnya ditaruh yang rapi. Kemudian, apalagi yang bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua. Ya, ayo.
Orang tua kalian senang kalau kalian suka menyikat gigi, karena itu buat kesehatan kalian. Kalau adik-adik sakit, orang tuanya sedih, Tuhan juga sedih. Jadi kalian harus rajin menyikat gigi. Enggak cuma sikat gigi aja ya, tapi juga mandi, keramas. Ayo, siapa yang kalau keramas berantem dulu sama orang tuanya? Jangan. Sama orang tuanya belajar gimana caranya keramas yang baik, dikasih shamponya, dibasahin kepalanya, dan mandinya yang bersih. Kemudian juga apalagi yang bisa menyenangkan? Hayo, tuh bantuin masak. Jangan makan doang, masak juga kan enak ya, bisa hasil masakanku disuka sama mama papa, potongin buah ya. Jadi adik-adik, melayani adalah kunci yang menyenangkan hati Tuhan. Melayani keluarga kalian, membantu orang tua, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kakak melihat di sini banyak anak-anak yang rajin tuh ya. Anak-anak di sini ada yang mau ikut bantuin mamanya masak. Iya, pinter-pinter anak-anak di sini ya. Kemudian juga apalagi ya? Kalian bisa menyenangkan hati Tuhan dengan mensyukuri berkat-Nya. Kalau ada makanan, dimakan yang habis. Kalau ada dikasih susu, diminum yang habis. Nah, kalian tuh yang suka susunya nggak dihabisin, makanannya dibuang ke wastafel atau ke tempat sampah. Jangan ya, banyak orang susah. Kalau kita punya makanan, makanlah sampai habis. Supaya kalian tumbuh jadi kuat, sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Kemudian juga apalagi? Kalian bisa menyenangkan Tuhan dengan kalian mengurus diri sendiri, bisa pakai sepatu sendiri. Ini juga adalah sikap yang menyenangkan Tuhan. Dan kalian juga bisa menyenangkan hati Tuhan dengan rajin belajar. Ya, kalian walaupun di rumah, homeschool atau sekolah di rumah, tetap harus rajin, jangan dipaksa-paksa. Semua harus rajin belajar supaya pandai. Nah, akhirnya adik-adik, ada hal yang kelihatannya sepele tapi adik-adik suka lupa. Adik-adik tuh suka lupa tidur siang. Nah, kalian juga bisa menyenangkan orang tua kalau disuruh tidur supaya kalian bertumbuhnya tuh sempurna. Enggak jadi anak-anak yang lemes karena kalian cukup istirahat. Ya, kalau orang tuanya bilang tidur, Dek, jangan main gadget ya, tapi tidur. Nah, Tuhan Yesus senang kalau kita juga mengasihi. Jadi tidak hanya mengasihi keluarga kita, tapi mengasihi teman-teman kita. Kemudian kita bisa menyenangkan hati Tuhan juga dengan bersyukur dan berdoa. Adik-adik di sini kakak percaya kalian selalu rajin berdoa, bersyukur, berterima kasih dengan berkat yang Tuhan berikan setiap hari. Nah, apalagi yang terakhir ini? Yang terakhir, Tuhan senang kalau adik-adik menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan semoga kalian tidak melupakannya. Sekarang kita akan masuk pada aktivitas. Adik-adik yang di rumah, kalian bisa menyediakan kertas, karton, kertas warna, kertas apapun. Belajarlah untuk selalu berkreativitas. Nah, adik-adik yang sudah pandai bisa menggambar. Gambarlah ini botol minyak narwastu. Nah, kalian gambar,
botolnya seperti ini. Kalau kalian tidak mau gambar sendiri capek, kalian boleh gambar di laptop kalian. Kalian bisa ambil gambar dan kalian masukkan ayat firman-Nya di situ, ditulis boleh, diketik boleh. Pakailah kreativitas kalian, bikin seindah mungkin. Nah, adik-adik, itu aktivitas kita membuat ayat firman di dalam buli-buli minyak narwastu. Tadi ayat hafalannya apa? Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Selanjutnya adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita minggu ini, dan kita akan menutupnya dengan berdoa. Sebelum kita doa, mari kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh belajar bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui perbuatan kami sehari-hari, kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, ingatkan dan bantu kami untuk melakukan firman-Mu ini. Kami anak-anak Tuhan juga mendoakan dan memohon, berkatilah Indonesia menjadi negara yang aman dan bebas COVID serta maju dan sejahtera. Lindungi dan beri kami anak-anak Tuhan kesehatan yang sempurna serta kepandaian dan kecerdasan sehingga menjadi berkat di mana saja kami berada. Berkati dan jaga Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan semua yang membantunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai berkat di dalam setiap keputusan-keputusannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Semua katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.